Tidak peduli seberapa besar dan kecil kebun Anda atau jenis tanaman apa yang Anda budidayakan, Anda akan membutuhkan humus untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Humus ini merupakan kunci untuk mengubah tanah yang terkontaminasi menjadi subur kembali. Di alam, penambahan humus ke tanah terjadi dengan sendirinya saat sisa-sisa tumbuhan, tubuh hewan yang mati, dan bahan organik lainnya terurai. Di daerah berhutan, tanah secara alami kaya akan humus. Sedangkan di daerah pertanian, humus sangat minim ditemukan. Praktek pertanian yang buruk dan cenderung merusak membuat lapisan humus terkikis. Ini pada akhirnya akan menyebabkan tidak banyak vegetasi yang tersisa untuk pembusukan alami yang akan menghasilkan humus. Sebagai petani, ini adalah kesempatan Anda untuk mencari tahu mengapa menambahkan humus ke tanah sangat penting, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan jumlah humus di tanah Anda. Humus adalah zat atau materi organik yang tertinggal setelah tumbuhan atau bagian tumbuhan dan hewan mengalami proses penguraian yang panjang. Penguraian ini dilakukan oleh cacing, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Humus biasanya mudah ditemukan di beberapa inci lapisan atas tanah di hutan. Humus berwarna coklat kehitaman atau memiliki tekstur yang gembur dan lembut. Humus secara alami mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menopang kehidupan mereka, seperti nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, magnesium, dan kalium. Kandungan unsur hara esensial dalam humus sangat bergantung pada jenis bahan organik apa yang diuraikan oleh mikroorganisme di wilayah tersebut. Ini menyebabkan komposisi kimia humus sangat bervariasi. Humus is also invaluable for its soil buffering properties and its ability to really shape and engineer soil structure. It's able to absorb certain toxic elements and hold on to nutrients and water, but these are only a few of the beneficial influences it has upon the soil. Ada banyak alasan mengapa humus sangat penting bagi kesehatan tanah. Jika kita melihat kembali di alam, maka kita akan menemukan bahwa humus adalah penopang kehidupan terbesar dari tumbuhan yang hidup di sana. Segala kebutuhan mineral sepenuhnya dapat terpenuhi hanya dengan mengandalkan humus. Humus memberi tanah struktur yang diperlukan, yaitu tekstur yang gembur dan lembut. Pada akhirnya, ini akan memudahkan akar untuk melakukan penetrasi lebih jauh dan lebih dalam. Dengan adanya humus di tanah, maka oksigen akan mudah masuk dan mencapai akar tanaman. Selain itu, humus juga mampu mengendalikan penyerapan air di dalam tanah, menjaganya dalam jumlah ideal di berbagai situasi cuaca. Kesadaran akan pentingnya kandungan humus di tanah sudah nyaris hilang di kalangan petani. Padahal, lapisan humus dapat terbentuk dengan mudah dari bahan di sekitar lahan pertanian itu sendiri, seperti sisa tanaman dan hasil pangkasan rumput. Namun alih-alih membiarkannya membusuk dan menjadi lapisan humus di tanah, petani biasanya memilih menyingkirkan bahan humus potensial di lahan mereka. Mereka melakukan ini dengan alasan kebersihan dan mencegah perkembangan patogen di lahan pertanian mereka. Kampanye untuk menyingkirkan sisa tanaman dan materi organik lainnya dimulai sejak gerakan revolusi hijau dimulai. Budaya lama pertanian diganti dengan budaya baru yang menyingkirkan materi organik potensial, kemudian menggantikannya dengan bahan sintetis yang semakin merusak tanah dan menguras kemampuan finansial petani. Untuk itu, kita perlu membangkitkan kembali kesadaran lama yang kini sudah nyaris hilang ini, dengan cara mengembalikan sisa tanaman dan hasil pangkasan rumput kembali ke tanah. Upaya ini sepenuhnya gratis dan Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Dasar dari sistem pangan dan pertanian adalah tanah yang sehat. Sistem pertanian modern telah banyak menunjukkan kegagalan dalam berbagai aspek karena mengabaikan kesehatan tanah yang sangat fundamental. Tanah yang sehat adalah tanah dengan kandungan bahan atau senyawa organik yang terdekomposisi untuk menghasilkan humus. Dari tanah seperti itulah akan dihasilkan tanaman yang sehat dengan nutrisi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi petani dan juga konsumen. Tanaman dapat dengan mudah memperoleh nutrisi dan mineral dari bahan organik di tanah. Bahan organik ini pada dasarnya disebut humus. Definisi umum tentang humus adalah bahwa mereka merupakan komponen organik yang terdiri dari sisa tumbuhan dan hewan yang terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanaman serta meningkatkan kesuburan tanah.
Elemen-elemen dasar nutrisi primer dapat ditemukan setelah proses penguraian oleh mikroorganisme tanah. Studi menunjukkan bahwa beberapa elemen penting terdeteksi dalam jumlah yang cukup baik seperti sulfur, fosfor, dan nitrogen. Belum lagi ditambah elemen lain dalam jumlah kecil yang dapat dirilis oleh setiap persen bahan organik di tanah. Unsur-unsur dalam bahan organik ini dapat membantu proses pertumbuhan tanaman, produksi asam amino, pembentukan antosianin, dan produksi klorofil. Ini belum termasuk fungsi-fungsi penting lainnya yang dapat menghasilkan tanaman yang sehat. Humus juga berperan dalam menyediakan media bagi protozoa, bakteri, alga, cacing tanah, dan mikroorganisme lainnya dalam menciptakan ekosistem tanah yang hidup. Hal ini pada akhirnya akan menjamin ketersediaan rantai nutrisi panjang di dalam tanah. Organisme tanah akan memecah bahan organik tanah, baik itu yang telah ditambahkan atau yang baru ditambahkan, untuk kemudian menghasilkan unsur hara yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Agar tanah menjadi sehat, ia harus memiliki kelembaban yang cukup. Tanah juga harus memiliki kapasitas untuk mengatur retensi air yang baik sesuai dengan kebutuhan tanaman yang berbeda. Humus akan bertindak seperti spons dan memiliki kapasitas untuk menahan air kira-kira 90% dari beratnya sendiri. Ini akan mencegah tanah dari kelebihan air dan menjaga tanah tetap lembab saat musim kering. Kemampuan humus dalam menahan air akan membuat kebutuhan air selalu tersedia bagi tanaman saat dibutuhkan. Humus dapat membentuk agregat tanah yang sangat baik. Ini terjadi karena mereka memiliki sifat seperti perekat. Agregat tanah yang baik pada akhirnya akan membentuk struktur tanah yang sehat. Struktur tanah merupakan partikel tanah dalam bentuk dan pola yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Struktur tanah yang baik merupakan indikator dari tanah yang sehat. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi struktur tanah yang baik adalah keberadaan dari materi organik seperti humus. Kita tentu pernah menyaksikan bahwa di seluruh dunia saat ini banyak yang berusaha melakukan budidaya tanaman di wilayah yang gersang seperti gurun. Tak sedikit dari upaya itu pada akhirnya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Jika kita perhatikan, peran bahan organik sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses yang mereka lakukan. Dan humus dengan segala keunggulannya merupakan bahan organik yang cukup populer untuk digunakan. Tanah dengan materi organik yang cukup akan dengan mudah ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman. Oleh karena itu, mempertahankan struktur tanah yang baik dengan materi organik yang cukup merupakan kunci keberhasilan pertanian dimanapun itu dilakukan. Sementara itu, tanah yang kekurangan materi organik akan sangat mudah mengalami degradasi kesuburan meskipun pada awalnya merupakan tanah yang subur. Erosi atau pengikisan adalah proses penghanyutan tanah yang dilakukan oleh air dan angin. Erosi tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Praktek pertanian konvensional melalui pengolahan tanah yang tidak baik dan penggunaan bahan kimia sintetis akan mempercepat proses erosi tanah. Persamaan data universal menunjukkan bahwa peningkatan jumlah materi organik tanah dalam persentase 2-3 dapat mengurangi erosi tanah sekitar 20% hingga 33%. Penambahan materi organik seperti humus secara teratur dapat meningkatkan infiltrasi tanah. Ini kemudian dapat mencegah limpasan air. Sifat humus yang mengikat lapisan tanah juga akan mencegah partikel tanah terbang bersama tiupan angin. Maka dari itu, tanah dengan jumlah humus yang tinggi dapat memiliki agregat tanah yang stabil sehingga partikel akan sulit terkikis oleh agen erosi seperti air dan angin. Pertanian modern adalah pertanian yang mengesampingkan pemeliharaan tanah. Alih-alih mendapatkan hasil yang tinggi, tanah pertanian justru banyak ditinggalkan setelah 1 atau 2 tahun proses budidaya yang intensif. Hal ini terjadi karena tidak ada yang tindakan pemeliharaan tanah selama proses budidaya, menjadikan tanah gersang dan tanaman jadi mudah terserang berbagai hama dan patogen. Padahal, tanah yang sehat merupakan kunci dari tanaman yang sehat dan kunci dari hasil yang tinggi. Tanah yang sehat terdiri dari mineral dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun karena pola pertanian yang buruk dan faktor lainnya, nutrisi dan mineral akan mudah larut bersama air atau tenggelam dalam kedalaman di mana akar sulit menjangkaunya. Pemberian humus akan mendukung proses humifikasi,
di mana ini melibatkan tindakan yang dilakukan oleh mikroba yang menghasilkan lendir-lendir di tanah. Lendir ini sangat penting dalam pembentukan agregat tanah yang sehat. Ini akan melekatkan partikel tanah dan meningkatkan aerasi tanah. Keseluruhan proses ini akan mencegah tanah dari pencucian nutrisi, dan aktivitas mikroba yang terus tinggi bersama dengan penambahan materi organik akan menjaga siklus nutrisi yang berkelanjutan. Tanaman yang berbeda tumbuh di tanah dengan tingkat pH yang berbeda. Dalam hal ini, tanah yang baik dan sehat adalah tanah yang dapat memberikan pH optimum untuk pertumbuhan tanaman. Ini hanya mungkin terjadi secara alami jika ada jumlah humus yang cukup di dalam tanah. Terlebih lagi, aktivitas mikroba tanah akan selalu menjaga level pH pada kondisi yang ideal. Humus dengan aktivitas mikrobanya yang tinggi dapat memberikan efek penyangga pada tanah, sehingga mencegah tanah menjadi terlalu asam atau terlalu basah. Proses penguraian bahan organik akan berdampak langsung pada proses oksidasi senyawa organik kompleks seperti lignin. Lignin merupakan salah satu zat yang dihasilkan oleh aktivitas mikroba dalam humus. Ini juga merupakan salah satu prekursor utama humus. Senyawa ini kemudian dipecah menjadi gula sederhana, amino, alifatik, dan sejenis asam yang disebut fenolik. Oleh mikroba, kumpulan biomasa ini kemudian diubah menjadi kumpulan humat setelah reorganisasi dan oksidasi lebih lanjut. Kumpulan humat terdiri dari asam humat dan asam sulfat yang berperan dalam mengikat dan melepaskan mineral bahkan di kondisi tanah yang paling buruk sekalipun. Humus memiliki kemampuan untuk mengubah sifat biologi dan kimia tanah. Contoh pertama adalah pada tanah pasir. Jenis tanah ini terkenal memiliki kapasitas menahan air yang buruk, minim aktivitas mikroorganisme, dan nutrisi apapun yang diberikan akan mudah tercuci atau masuk terlalu dalam di luar jangkauan akar. Menambahkan humus ke tanah berpasir meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air, meningkatkan konsentrasi nutrisi, dan mencegah pencucian nutrisi. Contoh kedua adalah pada tanah liat. Tanah liat memiliki agregat tanah yang padat dan juga kapasitas tampung air yang berlebih. Selain itu, tanah liat juga memiliki aerasi yang buruk. Menambahkan humus pada tanah liat dapat membantu meningkatkan aerasi, menjaga kapasitas air dalam kondisi ideal, dan meningkatkan kandungan nutrisi. Humus juga akan mengurangi kepadatan tanah liat dengan memisahkan partikelnya, sehingga memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Aspek penting lainnya dari tanah yang sehat adalah kemampuan untuk mempertahankan suhu optimal. Warna coklat atau hitam gelap pada tanah humus dapat menjaga retensi suhu tetap hangat. Mikroba juga bekerja lebih baik pada suhu tanah yang hangat. Cara termudah untuk mendapatkan humus di tanah pertanian adalah dengan menempatkan kembali sisa tanaman atau hasil pangkasan rumput ke areal pertanian itu sendiri. Untuk mempercepat proses penguraian, Anda bisa melakukan penyemprotan larutan mikroorganisme lokal seperti JMS. Ini akan membantu meningkatkan jumlah humus di dalam tanah jika dilakukan secara kontinu setiap akhir musim tanam. Jika Anda ingin mendapatkan humus dalam waktu yang cepat, hutan adalah tempat untuk menemukannya. Humus yang berada di hutan adalah humus yang didominasi oleh serasa daun. Sisanya merupakan sebagian kecil ranting tumbuhan dan tubuh hewan. Ini terdekomposisi secara alami oleh mikroorganisme yang didominasi oleh jamur dalam kurun waktu yang panjang. Hasil akhir dekomposisi ini juga dikenal dengan sebutan leaf mold. Anda juga bisa membuat humus di sekitar wilayah pertanian Anda. Kumpulkan bahan organik seperti serasa daun dan pangkasan rumput atau sisa tanaman dengan perbandingan 1:2. Biarkan itu pada tempat yang cukup lembab untuk terdekomposisi secara alami. Proses dekomposisi humus biasanya berlangsung jauh lebih lama, paling cepat 3 bulan. Anda dapat melakukan pembalikan untuk mempercepat proses penguraian. Pemberian humus ke tanah tak ubahnya seperti pemberian pupuk dasar lainnya seperti kompos atau pupuk kandang. Ini dilakukan pada saat persiapan lahan. Pemberian humus secara rutin akan memberikan efek yang luar biasa pada hasil pertanian.
Ini juga meningkatkan jumlah nutrisi tanah dan membantu menjaga keragaman mikroorganisme tanah. Demikian informasi tentang manfaat luar biasa humus bagi budidaya pertanian. Semoga seluruh informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi Anda yang sudah menyaksikan. Terima kasih.